Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas pembahasan secara lengkap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS. Kelas 6 Sekolah Dasar atau kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Halaman 176 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketujuh, yaitu Bumi Kita Terancam Bahaya, pembahasan secara lengkap pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pembahasan soal ini termasuk ke dalam sesi bisa menjawab. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6. Perubahan pada lingkungan. Faktor perubahan lingkungan yang disebabkan manusia bersifat bisa dihindari. Kita sebagai penghuni planet bumi pada dasarnya mengemban tugas untuk menjaga keasrian lingkungan sekitar. Dengan demikian dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora dan fauna. Pada kenyataannya, lingkungan merupakan salah satu yang bisa berubah karena faktor tertentu, salah satunya aktivitas manusia. Meskipun demikian, banyak juga aktivitas manusia yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Di antaranya, membuat resapan air, menjaga kelestarian hutan, membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan pengolahan sampah. Pemanasan global merupakan proses pemanasan yang terjadi pada bumi dan terlihat dari peningkatan rata-rata suhu bumi yang mencapai 10 derajat Celcius. Peningkatan suhu ini menyebabkan perubahan iklim, seperti cuaca ekstrim, musim dingin yang lebih pendek, dan musim panas yang lebih panjang, hingga menimbulkan kekeringan. Aktivitas manusia menggunakan alat transportasi mesin, serta beroperasinya pabrik menyumbang banyak karbon dioksida. Mungkin kalian tahu bahwa karbon dioksida seharusnya dapat diserap pepohonan sehingga tidak membahayakan bumi. Sayangnya, saat ini banyak hutan yang gundul, sehingga jumlah pohon dan jumlah karbon dioksida tidak berimbang. Hal ini menyebabkan karbon dioksida terperangkap di atmosfer bumi dan terjadilah efek rumah kaca. Rumah kaca adalah sebuah bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca. Di dalam rumah kaca, udara panas akan terperangkap. Walaupun musim dingin tiba, para petani tetap bisa bercocok tanam di dalam rumah kaca yang hangat. Nah, apa yang terjadi pada bumi mirip seperti rumah kaca? Gas metana dan karbon dioksida pada atmosfer bumi yang dapat memerangkap panas matahari, sehingga bumi terasa hangat. Oleh karena itu, fenomena ini disebut efek rumah kaca. Selanjutnya perhatikan pada halaman 176
pada bagian uji pemahaman. Perhatikan grafik tingkat kenaikan suhu bumi selama 140 tahun terakhir di bawah ini. Perhatikan, ini adalah grafik tingkat kenaikan temperatur suhu bumi per 20 tahun. Garis sumbu yang mendatar adalah tahunnya dari 1880 sampai dengan 2020. Kemudian suhu yang vertikalnya adalah tingkat kenaikan temperaturnya. Tahun 2016 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah dengan kenaikan suhu bumi sebesar 1,02 derajat Celcius di atas suhu rata-rata tahun 1951 sampai dengan 1980. Perhatikan pada tahun 2016 ini suhunya adalah terjadi kenaikan sebesar 1,02 derajat Celcius. Jadi ini kenaikan yang paling besar. Tahun 2018, Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyatakan bahwa di masa yang akan datang ada kemungkinan suhu bumi akan naik 1,5 sampai 2 derajat Celcius. Pertanyaannya, apa yang kalian lihat dari grafik di atas? Maka alternatif jawabannya adalah bahwa adanya peningkatan suhu bumi setiap tahunnya. Jadi perhatikan, ini terjadi peningkatan suhu bumi. Atau bisa juga peningkatan suhu bumi selama 140 tahun terakhir. Soal yang kedua, adakah perbedaan peningkatan suhu bumi di tahun 1920 dan tahun 2000? Perhatikan, pada tahun 1920 itu sekitar 0,4. Kemudian di tahun 2000 itu sekitar angkanya di tahun 2020 sekitar 0,6. Jadi terjadi peningkatan suhu sekitar 0,6 derajat Celcius. Yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Nah, ini ada kemungkinan. Yang pertama adalah banyaknya polusi di bumi, kemudian terjadinya global warming, kemudian berkurangnya jumlah pohon di hutan, kemudian banyaknya penggunaan AC, serta banyaknya asap dari pabrik maupun kendaraan bermotor. Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap bumi dan kehidupan manusia? Maka alternatif jawabannya adalah mencairnya es di kutub. Atau bisa juga adalah naiknya permukaan air laut. Jadi ini ketika terjadi peningkatan suhu, maka ada dua kemungkinan hal yang terjadi ini, yaitu mencairnya es di kutub dan naiknya permukaan air laut. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran IPAS kelas 6 halaman 176, Kurikulum Merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.